Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya kedatangan seorang tamu, yaitu mahasiswa dari UNP yang bernama Rahmadani Rambe. Rahmadani Rambe, selamat datang di channel saya Padi Kampung Link. Begini Rahmat, Bapak dengar informasi dalam tahun 2024 ini juga Rahma terpilih itu sebagai salah seorang mahasiswa di Sumber yang ikut untuk pertukaran pemuda se-Indonesia. Bisa diceritakan bagaimana latar belakangnya, kok bisa terpilih? Untuk latar belakang bagaimana cara masuk untuk pertukaran mahasiswa itu, Pak? Ini merupakan program dari Kemendikbud, dari Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, dari program Bapak Nadiem Makarim. Jadi pertukaran mahasiswa ini dilakukan dalam satu semester yang dilakukan oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Itu dari seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan masih banyak lagi, Bali, dan lain-lain. Latar belakang saya melakukan pertukaran mahasiswa itu karena ingin menjelajahi Indonesia, Pak. Ingin menjelajahi Indonesia. Rahma itu suka melihat video-video di YouTube maupun di media sosial lain tentang Indonesia, baik budaya, makanan, dan lain-lain. Kemudian di dalam pertukaran itu kita harus memilih universitas mana yang kita carikan, Pak. Jadi Rahma memilih ke Jawa. Tepatnya Jawa? Di Jawa Timur, di Malang. Karena memilih Malang itu karena keinginan ingin ke Bromo. Wah, rupanya ada yang ditunggu-tunggu ya di nanti. Iya, Pak. Ke Bromo karena suasananya dingin. Karena di Padang sudah panas ya, jadi ambil suasana yang dingin gitu kan, Pak. Jadi Rahma mengambil Malang. Kalau boleh tahu itu pertukaran mahasiswanya itu berapa lama gitu? Selama satu semester di situ 4 bulan, Pak. 4 bulan pas. Tapi ada di universitas lain ada 5 bulan. Di Bandung ada 5 bulan, Pak, di UPI. Bisa nggak Rama menjelaskan sedikit itu kepada para sahabat kita semuanya, itu sahabat YouTuber, pengalaman apa saja yang didapatkan selama pertukaran pemuda itu 6 bulan kan cukup lama. Pengalaman yang pertama itu tentang kemandirian. Berangkat dari rumah, dari Medan ke Padang, kemudian ke Malang kan, Pak. Tidak ada teman satupun. Iya, memang kita harus mengambil resiko kan, Pak. Rahma sudah mengajak teman-teman yang lain, ayo ikut pertukaran mahasiswa, tapi tidak ada yang mau satupun. Mereka takut itu mencobanya. Itu kemandirian, walaupun kita cuma sendiri, kita harus berani kan, Pak. Kemudian yang kedua itu di bagian pengalaman yang sangat berkesan gitu. Yang sangat berharga gitu. Yang kedua teman-teman. Maksudnya? Bisa punya teman relasi. Bisa punya teman seluruh Indonesia gitu ya. Iya, Pak. Coba ceritakan gimana tuh? Baik dalam bahasa kita jadi bisa belajar bagaimana bahasa di setiap daerah kayak Sulawesi. Teman lama yang paling dekat Sulawesi, kalau setiap ingin bicara atau apa, tabe gitu, kayak ada ciri-ciri khasnya setiap apa. Kalau Medan misalnya kan orang Horas kayak gitu, kalau di Sulawesi tabe gitu. Kalau di Bali apa kayak mereka lebih sopan, walaupun mereka beragama Hindu, mereka sangat menjaga itu alam, sangat menjaga penampilan juga orang-orang Bali itu, Pak. Kemudian bisa berbagi
tentang berbagi budaya atau budaya. nilai-nilai kearifan lokal gitu ya. Iya Pak, baik dalam makanan kita kemarin Rahma juga itu Idul Fitri di sana, tidak pulang ke rumah. Jadi kita sama-sama merasakan tidak pulang ke rumah kan Pak, Jauh tidak dari orang tua ya. Idul Fitri pertama kali tidak pulang ke rumah. Jadi di situ agamanya beragam-ragam Pak, ada Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Tapi kan walaupun itu Idul Fitri dari Islam, tapi mereka mengikutinya juga Pak. Kami ikut salam-salaman, masak-masak makanan yang ada di daerah kita. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di pertukaran mahasiswa itu ada juga Pak, kayak menjelajahi tempat-tempat yang ada di Malang itu, di Jawa Timur itu. Untuk itu Rama sudah banyak menjelajahi tempat-tempat dengan dosen-dosen dan teman-teman satu kelompok. Ada yang ke Candi Singosari Pak. Ada di situ juga terkenal dengan perkebunan apelnya, perkebunan apel di Indonesia. Apel Malang ya. Iya Pak. Untuk Indonesia kan cukup terkenal. Iya Pak, apel Malang. Terus kan kalau di Padang agama Hindu Buddha itu masih termasuk apa Pak? Minoritas. Belum kelihatan. Enggak banyak pemeluknya gitu ya. Kalau di sana kayak perayaan-perayaan itu Nyepi atau lupa apa nama perayaannya Pak. Di situ dia padahal agamanya Islam, tapi dia mengikuti. Itu termasuk adat, bukan termasuk ke agama. Kalau menurut kepercayaan daerahnya. Padahal dia agama Islam, tapi dia mengikuti karena turun temurun. Terus untuk yang lain kayak makanan Iya makanan ya, kan jauh beda tuh. Iya, jauh orang berbeda. Sumatera dengan orang apa ya, orang Jawa apalagi Jawa Timur. Makanan khas Ada kesulitan nggak masalah makanan di sini? kesulitan Pak. Kesulitan ya. Iya Pak. Tapi harga-harga di sana lumayan murah dibanding sama Sumatera. Itu belum pentingnya ya. Iya Pak. Tapi ada mungkin manis. Tapi Rahma suka walaupun seperti itu kan Pak. Jadi kita tahu makanan-makanan khas dari situ. Ada hitam, kue hitam yang pakai tuak. Dari Rama juga sama teman-teman ada pergi ke Jogja, mencoba gudeg, ke Prambanan, pokoknya banyak situs-situs bersejarah di sana. Yang telah dikunjungi ya. Kemudian ini lagi, sewaktu tadi Rahma bercerita bahasanya sewaktu mau ikut seleksi untuk bertukar pemuda begitu, itu kita harus berani menghadapi tantangan. Dan ternyata berhasil. Respon dari kedua orang tua sendiri gimana? Sewaktu Rahma terpilih gitu. Respon atau bagaimana tanggapan dari orang tua gitu? Waktu Rahma terpilih untuk ikut bertukar pemuda. Sebab Sumatera itu Medan dengan Malang kan cukup jauh tuh. Bagaimana respon dari kedua orang tua? Kalau orang tua laki-laki, ayah sebenarnya tidak mengizinkan. Tapi kalau perempuan mendukung. Tetapi setelah melihat hasilnya, Iya, mereka boleh. setuju ini ya? Iya, setuju Pak. Soalnya kapan lagi begitu kan Pak, kapan lagi, sayang kalau tidak diambil. Ya, sebab yang namanya kesempatan kan jarang dua kali ya. Nah, tuh perlu dicatat itu. Yang namanya kesempatan jarang dua kali. Kemudian ini lagi Rahma, selama 6 bulan di situ atau 1 semester itu tuh bukanlah waktu yang sebentar. Sekarang sebagai salah seorang mahasiswa yang ikut pertukaran pemuda se-Indonesia tadi itu, apa pesan Rahma kepada generasi muda kita sekarang ini? Kepada teman-teman yang menonton video ini, jangan
takut untuk mencoba sesuatu hal-hal yang baru. Cobalah eksplorasilah semua yang bisa kita berikan, yang kita yang kita punya untuk negara kita Indonesia. Kalau kita diberikan kesempatan apapun itu, ambillah peluang tersebut. Jangan sia-siakan, jangan takut, teruslah mencoba karena itu merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga. Bagus, ini untuk generasi muda ya, generasi muda sekarang dan kedepannya. Ya, terima kasih Rahma Nirambeng yang telah berkunjung ke channel saya, yaitu Padi Kampung Link. Ya, selamat. Semoga mudah-mudahan untuk yang akan datang bisa juga ikut bertukar pemuda, tetapi untuk ruang lingkup yang lebih luas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.